Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah kita ketahui selama ini bahwa dalam penyelenggaraannya kurikulum itu memerlukan atau berbentuk sebuah dokumen ya Bapak Ibu ya yang kita selenggarakan di satuan pendidikan. Nah, jadi dokumen itu tentu adalah dinamis. Nah, dinamis berarti bisa diperbaharui dan menjadi referensi dalam keseharian pada satuan pendidikan. Kemudian dokumen tersebut atau kurikulum itu dapat direfleksikan, berarti dilakukan penilaian, kemudian ada umpan balik dan bisa terus dikembangkan. Artinya di sini apakah pertanyaan tadi sudah terjawab Bapak Ibu? Tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, sekarang apa saja komponen yang ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan itu? Ya, yang pertama adalah karakteristik sekolah itu sendiri. Gimana karakternya? Ya, karena kita tahu sebagai pengawas kita menuju kalau saya SMPA, SMPB. Di dalam pikiran kita sudah punya gambaran. Kalau SMPA seperti ini, SMPB seperti ini. Jadi setiap satuan pendidikan pasti dia memiliki karakteristik masing-masing. Ya, dilihat dari tenaga pendidiknya, kemudian dari tenaga kependidikan, bagaimana sosial budaya di lingkungan satuan pendidikan itu, karakter siswanya dan segala kelebihan dan kekurangannya itu adalah termasuk karakteristik. Ya. Kemudian itu komponen yang pertama pada KOSP. Nah, jadi semuanya kan ada 4 komponen. Yang kedua, di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan adalah visi, misi, dan tujuan. Walaupun sebelumnya kita juga pasti sekolah itu memiliki visi, misi, dan tujuan. Tapi ada apa di perubahan IKM ini gitu. Dan ketiga, bagaimana satuan pendidikan mengelola, mengorganisasikan pembelajaran yang ada di kurikulum tersebut di sekolah masing-masing ya. Dan bagaimana perencanaan pembelajarannya. Itulah dia komponen KOSP. Ada 4 Bapak Ibu, kita ingat yang pertama karakteristik satuan pendidikan itu sendiri, visi, misi, dan tujuan sekolah itu, kemudian bagaimana pengorganisasian pembelajaran, dan bagaimana perencanaan pembelajaran, itulah yang menjadi komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kita lihat kembali di sini Bapak Ibu ada hubungannya dengan pertanyaan tadi, ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu kurikulum atau dokumen sebuah kurikulum tersebut dinamis atau statis? Nah, jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, jadi dalam proses penyusunannya sebuah kurikulum juga bersifat statis atau tetap. Nah, berarti di satu sisi dia fleksibel, di satu sisi lagi dia adalah statis, artinya harus mengikuti kerangka acuan, harus mengikuti acuan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu statis. Nah, kalau fleksibelnya disesuaikan dengan kondisi real yang ada di satuan pendidikan, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh satuan pendidikan tersebut. Disitulah fleksibel. Jadi ya bisa dikembangkan lagi, bisa dievaluasi, dan bisa diperbaharui atau direvisi. Itulah fleksibel. Kita semua sudah tahu dengan itu. Nah, contohnya peraturan. Jika Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berarti itu dasar statis tersebut. Artinya yang harus kita ikuti tetap seperti itu menurut peraturan tersebut. Ya, kalau di
perubahan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka itu berpedoman kepada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 itu tentang SKL atau standar kelulusan. Kemudian nomor 7 itu standar isi. Kemudian itu standar proses. Ini ada kesalahan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah ini nomor berapa ya? Salah ketik saya. Nomor 16. Nomor 16 ya standar. Bu. Iya, nomor 16 Nomor standar. 16. Iya, nomor 16. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ini ada kesalahan ya. Jadi yang nomor 7 itu adalah standar isi, nomor 16 itu adalah standar proses. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu dalam operasional satuan pendidikan tersebut dalam kurikulum itu, mengembangkan atau merevisi atau meninjau kembali gitu. Ya, sekarang implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya kita kurikulum 2013. Berarti ada yang dilakukan perubahan-perubahan. Nah, apa dasar-dasarnya? Apa langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, kita tidak serta-merta saja mengganti ataupun merevisi atau memperbarui atau mengembangkan lagi sebuah kurikulum di sekolah itu. Tapi yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita melakukan sebuah analisis. Nah, apa yang kita analisis gitu ya? Yang pertama, kembali yang komponen tadi ya, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan itu, yaitu karakteristik satuan pendidikan. Kita analisis kembali. Apa kebutuhan yang harus dipenuhi? Misalnya dari kualitas tenaga pendidik, misalnya dari siswa. Mungkin selama ini sekolah berprestasi di bidang akademik misalnya, tetapi siswanya belum mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Atau lingkungan sosial budaya di sekolah itu belum begitu tersentuh, belum membudaya hal-hal yang positif lainnya yang berkaitan dengan karakter dan sebagainya. Nah, mungkin itu kebutuhan yang harus kita analisis ya. Kita analisis kebutuhannya, termasuk lingkungan belajar, sarana prasarana, tenaga kependidikan, dan kekuatan-kekuatan dan strategi-strategi apa yang kita kembangkan dan belum tercapai. Di semua itu kita analisis. Nah, hasil dari analisis itu dari mana kita peroleh? Ya, dari banyak hal. Ya, bisa kita melakukan kuesioner kepada warga sekolah, juga masyarakat misalnya. Kita memerlukan data, kita memerlukan informasi. Nah, kemudian apa benar ini siswa kita lulusannya ini nanti kita lihat belum mencerminkan profil pelajar Pancasila, belum mencerminkan bagaimana yang berkebinekaan global misalnya ya Bapak Ibu ya, itu contoh. Nah, kita bisa melakukan wawancara. Ya, wawancara kita lakukan ataupun kuesioner kita lakukan, daftar pertanyaan kita berikan sesuai dengan informasi apa yang kita butuhkan untuk menganalisis gimana nih karakter sekolah kita ini. Nah, kan gitu. Karena langkah selanjutnya setelah kita melakukan analisis, kita bisa meninjau kembali bagaimana visi yang sudah ada selama ini. Atau mungkin visinya belum ada. Kita akan merumuskan visi, misi, dan tujuan gitu. Ya. Kalau sudah ada selama ini, karena visi misi juga harus kita lakukan evaluasi. Ya, dalam jangka panjang misalnya. Nah, jadi berdasarkan analisis itulah kita meninjau kembali visi sekolah. Apakah visi sekolah itu sudah menggambarkan nanti kelulusannya seperti apa? Nah, ya, kelulusannya seperti apa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi itu di dalam
implementasi kurikulum merdeka. Titik beratnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Visinya apa? Kemudian bagaimana kita melaksanakan tindakan-tindakan sehingga visi itu bisa terwujud. Apa yang kita jalankan gitu. Ya. Nah, dalam jangka waktu pendeknya dan itu akan langsung berimbas kepada siswa. Tujuan sekolah akan dalam jangka pendek dia akan terlihat langsung kepada siswa itu sendiri. Itu salah satu tujuan dari sekolah tersebut. Jadi langkahnya Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, ya turun kepada visi, misi, tujuan sekolah. Kalau kita tingkat dari bawah, tujuan sekolah itu membawa misi. Misi itu akan mewujudkan visi. Visi itu juga akan mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dari mana visi misi? Nah, dari analisis karakter sekolahnya. Ya, kenapa visi misi sekolah A berbeda? Karena kebutuhan sekolahnya berbeda dengan sekolah B. Analisisnya juga berbeda. Ya, karakteristik gurunya berbeda, kemudian budayanya juga berbeda sendiri. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apalagi langkah-langkah kita dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran, mengelola ya yang berkaitan dengan jadwal, beban mengajar, kemudian bagaimana proses pembelajarannya itu dikelola dalam pengorganisasian pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana menyusun rencana pembelajaran, itu langkah-langkahnya. Nah, tentu setelah kita lakukan hal tersebut, kita tentu juga melakukan pendampingan dan kita juga melakukan evaluasi. Apakah pengembangan ini sudah memang benar-benar memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, dan dari situ juga kita melakukan refleksi terhadap perancangan kurikulum tadi atau revisi kurikulum tadi. Nah, itu seperti yang saya sudah sampaikan, ya. Data itu tentu tidak saja dari mulut ke mulut saja secara lisan, kemudian dari pembicaraan, tapi berupa data dan informasi. Nah, tentu salah satunya juga dari rapor pendidikan Bapak Ibu, ya. Rapor pendidikan bagaimana hasil belajar siswa kita, apakah kita perlu mengapakan kembali lingkungan belajar dan sebagainya, analisis yang lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Mungkin di sini saya juga keterbatasan Bapak Ibu karena saya ini adalah pengalaman pertama, jadi saya sangat membutuhkan sekali saran dan tambahan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah berpengalaman, yang sudah lebih senior. Ini saya memberanikan diri saja mencoba untuk belajar dan berusaha memahami hal-hal baru dengan kurikulum, implementasi kurikulum merdeka. Bunda, sekedar mengingatkan 3 menit lagi, Bun. Iya. Baiklah Bapak Ibu. Nah, memang dari segi praktisnya kita di dalam perubahan ini memang ke praktisnya atau teknisnya Bapak Ibu. Tapi kita juga harus paham dengan konsepnya, prinsip-prinsipnya kita juga harus paham. Walaupun sebenarnya tidak jauh sekali perbedaan, tapi memang ada perbedaannya, memang ada perubahannya. Tentu kita juga harus paham dengan konsep-konsep itu, baru kita akan berjalan ke teknis, ke praktisnya seperti apa. Nah, itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang itu titik beratnya adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin selama ini kita fokus kepada pencapaian pengetahuan saja gitu, atau keterampilan saja. Kita kadang-kadang lupa dengan penguatan karakter gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa memberikan guru-guru keteladanan, bagaimana membangun sosial budaya di satu pendidikan gitu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, juga termasuk di dalamnya hasil observasi pembelajaran. Mungkin sekolah itu membutuhkan inovasi-inovasi kebutuhannya dari kinerja pendidik, dari siswa dan sebagainya. Nah, apa strategi
ya yang berkaitan dengan inovasi sekolah, inovasi pembelajaran gitu. Nah, kemudian apa yang sudah berjalan baik, nah itu semua dalam analisis Bapak Ibu semuanya. Nah, baru kita rumuskan atau tinjau kembali visi, misi, dan tujuan. Visi, ingat Bapak Ibu, itu adalah cita-cita bersama. Lulusan kita ini nanti seperti apa? Dan misi, bagaimana kita melakukan sebuah tindakan untuk mencapai visi. Kemudian tujuan itu gambaran hasilnya siswa kita akan misalnya berbasis IT dan sebagainya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan, yang kedua adalah visi misi, yang ketiga bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran. Ingat Bapak Ibu ya, dalam implementasi kurikulum Merdeka, 2 kegiatan di pembelajaran. Yang pertama intrakurikuler dan yang kedua adalah project. Nah, kalau kita gabungkan semuanya, itu ada intrakurikuler dan co-kurikuler adalah proyek profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler mengembangkan minat bakat dan kemampuan siswa. Intrakurikuler memuat semua muatan kurikulum, ditambah muatan lokal, ya, atau mata pelajaran tambahan. Nah, di sini kita bisa melihat rujukannya keputusan Menteri nomor 56 2022, kemudian panduan pengembangan P5. Kita tahu Bapak Ibu P5 itu apa? Penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat ada berapa karakter profil pelajar Pancasila? Silakan bisa dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6. Iya, 6. Kita udah tahu semua Bapak Ibu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis, dan sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ada semuanya 6. Waktunya Bunda sudah habis. Ya, sudah habis? Iya, betul Bunda. Nanti ada sesi tanya jawab Bunda. Iya. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, terima kasih. Mohon maaf kepada rekan-rekan pengawas super, karena ini keterbatasan waktu. Kami ingin menyajikan secara keseluruhan, tapi mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa ditanyakan.